Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Aku doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Baik, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, surat Al-Maidah merupakan surat panjang karena terdiri dari 120 ayat. Arti Al-Maidah adalah titik-titik. Al-Maidah itu artinya apa? Yaitu hidangan. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 2, surat Al-Hujurat ayat 13 memiliki beberapa kandungan. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah titik-titik. Ayo, kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana? Yaitu yang awalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, al-ayah berarti itu tentang apa? Yaitu Allah menciptakan manusia agar saling mengenal. Itu yang ta'arufu, ya, jawabannya yaitu D. Soal nomor 3, qadha dan qadar adalah rahasia Allah SWT yang sering disebut dengan takdir. Qadar berasal dari kata al-qadar yang artinya titik-titik. Al-qadar itu artinya apa? Yaitu ukuran. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4, tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan, tetapi memasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Orang yang bertawakal kepada Allah hidupnya titik-titik. Hidupnya bagaimana? Yaitu diberi kecukupan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, hidup rukun akan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan contoh perbuatan hidup rukun adalah titik-titik. Ayo, yang mana contoh hidup rukun? Yaitu menghargai ide, pendapat, dan gagasan orang lain. Ini adalah contoh dari hidup rukun. Soal nomor 6, perhatikan tabel di bawah ini. 1. Meminta izin jika bermain ke rumah teman. 2. Merawat dan menjaga nama baiknya. 3. Menyimak penjelasannya dengan seksama. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang merupakan contoh sikap hormat pada orang tua ditunjukkan tabel nomor titik-titik. Yang mana? Yaitu yang 1 dan 2, ya. Meminta izin jika bermain ke rumah teman serta merawat dan menjaga nama baiknya. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 7, simpati merupakan salah satu sikap terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, simpati artinya titik-titik. Simpati itu artinya apa? Yaitu rasa suka. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8, kita harus berprasangka baik terhadap Allah, terhadap segala kehendak Allah SWT. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan contoh berprasangka baik adalah titik-titik. Ayo, yang mana? Nomor 8 yang menunjukkan contoh berprasangka baik kepada Allah SWT, yaitu yang D, ya. Hatta yakin ia mampu mengerjakan tugas karena sudah giat belajar dan berdoa. Berprasangka baik. Soal nomor 9, surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang berinfak seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada titik-titik biji. Ada berapa, anak-anak? Jawabannya yaitu ada berapa? Nah, di sini nomor 9 kalian harus memahami dulu. Jadi sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada berapa biji? Ada 100. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10, sedekah bisa dilakukan kapan saja yang tidak terbatas pada benda, tetapi juga bisa berupa titik-titik yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti berupa apa? Yaitu
jasa, jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus Allah SWT untuk berdakwah kepada umat manusia di Ninawa, wilayah Mausil, negara titik-titik. Ayo, negara mana anak-anak? Itu negara Irak ya, jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Nama lengkap Nabi Yunus alaihissalam adalah Yunus bin Matta. Beliau adalah keturunan Bani Israel dari Binyamin, anak Nabi titik-titik. Binyamin itu kan saudaranya Nabi Yusuf, berarti Binyamin itu anaknya siapa anak-anak? Yaitu anaknya Nabi Yakub, jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Kegelapan dalam perut ibu, 2. Kegelapan dalam perut ikan, 3. Kegelapan malam, 4. Kegelapan di lautan. 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam ditunjukkan pada tabel nomor titik-titik. Ayo, yang mana anak-anak? Nomor 13, yaitu kegelapan dalam perut ikan, kemudian kegelapan malam, dan kegelapan di lautan. Jadi jawabannya apa anak-anak? Nomor, ayo, yang mana anak-anak kira-kira? Ayo, nomor 13 jawabannya. Sudah jelas kan? Berarti jawabannya adalah D. 2, 3, 4. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan di lautan. Soal nomor 14. Pada saat Nabi Zakaria alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kaum Bani Israel, saat itu dipimpin oleh Raja titik-titik. Nabi Zakaria itu hidup pada zaman Raja titik-titik. Raja siapa anak-anak? Itu Raja Herodes ya, jawabannya. Soal nomor 15. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya yang bernama titik-titik terus berdoa kepada Allah SWT agar diberi keturunan. Ayo anak-anak, siapa nama istri Nabi Zakaria alaihissalam? Yaitu namanya adalah Hannah, jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Nabi Zakaria alaihissalam tetap gigih dalam berdakwah dan membimbing umatnya, meskipun banyak dari kaum Bani Israel yang titik-titik, yang apa anak-anak? Yang menentangnya, jawabannya yaitu A. Soal nomor 17. Kisah Nabi Yahya alaihissalam terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya dikisahkan bahwa beliau diberi titik-titik selagi masih anak-anak. Diberi apa? Yaitu, ayo kira-kira apa anak-anak? Nomor 17 itu ilmu dan hikmah, jawabannya adalah B. Nomor 18. Nabi Yahya alaihissalam adalah nabi yang berpikiran tajam dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayahnya juga seorang nabi yang bernama titik-titik. Yo, siapa nama ayah Nabi Yahya alaihissalam? Yaitu Nabi siapa anak? Ayahnya Nabi Yahya yaitu Nabi Zakaria. Jawabannya apa? Nomor 18 yaitu B. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 19. Raja Herodes yang zalim ingin menikahi anak saudaranya yang bernama titik-titik, namun ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam. Yo, siapa anak saudara yang akan dinikahi dari Raja Herodes? Yaitu Herodia. Jawabannya adalah D. Nomor 20. Salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan perantara seorang ibu yang bernama titik-titik. Yo, siapa nama ibu Nabi Isa? Yaitu Maryam. Jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Ada beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya yaitu dapat menciptakan sesuatu dari tanah
yang menyerupai titik-titik. Ayo, menyerupai apa anak-anak? Yaitu menyerupai burung. Jawabannya adalah B. Soal nomor 22. Al-Quran menyebutkan nama Nabi Isa alaihissalam sebanyak 25 kali. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berusia 30 tahun di gunung titik-titik. Di gunung mana? Yaitu di Gunung Zaitun. Jawabannya adalah C. Soal nomor 23. Ashabul Kahfi tinggal di negeri Syam yang sebagian besar penduduknya menyembah titik-titik dan hanya sedikit penduduk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyembah yaitu berhala. Jawabannya adalah D. Soal nomor 24. Ashabul Kahfi memiliki sikap teguh dalam menyelamatkan akidahnya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sikap meneladani kisah Ashabul Kahfi adalah titik-titik. Ayo, yang mana kira-kira yang menunjukkan sikap meneladani Ashabul Kahfi? Yaitu Ais selalu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 25. Allah SWT membangunkan Ashabul Kahfi ketika negeri Syam telah diperintah oleh raja yang taat kepada Allah SWT yang bernama titik-titik. Yo, siapa nama raja yang taat? Yang mana anak? Jawabannya adalah Theodosius ya. Jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan yaitu soal nomor 26. Kita lanjutkan yaitu soal nomor 26. Soal nomor 26. Surat Al-Maidah memiliki beberapa nama lain, salah satunya Al-Uqud. Terdapat dalam ayat pertama yang artinya titik-titik. Apa artinya? Al-Uqud perjanjian ya. Soal nomor 27. Surat Al-Hujurat artinya kamar-kamar dan terdiri dari 18 ayat. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat titik-titik. Berarti setelah hijrah namanya apa? Madaniyah. Soal nomor 28. Untuk mencapai keberhasilan, maka kita harus melakukan ikhtiar. Arti ikhtiar adalah berusaha dan berdoa secara titik-titik. Secara apa? Secara maksimal. Soal nomor 29. Qadha adalah ketetapan Allah SWT kepada makhluknya sejak zaman azali. Adapun arti zaman azali adalah zaman sebelum makhluk itu ada atau sejak manusia masih berupa titik-titik. Masih berupa apa? Yaitu ruh. Soal nomor 30. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa menjaga kerukunan itu dapat menciptakan perdamaian dan terhindar dari titik-titik. Terhindar dari apa anak? Yaitu perpecahan ya. Soal nomor 31. Salah satu bentuk perilaku hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga adalah mematuhi nasihat dari anggota keluarga yang titik-titik. Yang apa anak? Yang lebih tua. Soal nomor 32. Ada beberapa manfaat berbaik sangka. Contohnya, hidup menjadi tenang, penuh optimis, dan meyakini bahwa ada hikmah di balik segala titik-titik. Di segala apa? Yaitu cobaan ya. Soal nomor 33. Simpati adalah perilaku peduli terhadap sesama yang didasari perasaan ikut serta dalam merasakan perasaan titik-titik. Perasaan siapa? Yaitu orang lain. Soal nomor 34.
4 sedekah utama yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan pada bulan Ramadan, diberikan kepada kerabat dekat, dan infak atau sedekah dengan sesuatu yang titik-titik, yang apa anak-anak, yang disukai ya. Soal nomor 35, orang yang gemar berinfak dan bersedekah akan mendapat pahala yang titik-titik meskipun orang tersebut sudah meninggal. Pahala yang tidak terputus. Soal nomor 36, selama 3 tahun berdakwah, Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan 2 orang yang mau beriman, yaitu Rubil dan siapa? Pak Nuh. Soal nomor 37, Nabi Yunus alaihissalam marah kemudian meninggalkan kaumnya karena mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan, padahal Allah SWT belum belum apa? Belum mengizinkannya ya. Soal nomor 38, Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang giat dalam berdakwah. Silsilah keturunan beliau sampai kepada Nabi Nabi siapa anak-anak? Nabi Sulaiman ya, alaihi salam. Soal nomor 39, keponakan Nabi Zakaria alaihissalam sudah dinazarkan orang tuanya untuk diserahkan ke titik-titik agar menjadi anak solihah. Ke mana anak? Baitul Maqdis ya. Soal nomor 40, Nabi Yahya alaihissalam menganjurkan orang-orang yang berdosa untuk bertaubat, dan sebagai tanda taubatnya mereka dimandikan di sungai titik-titik. Di sungai apa? Yaitu Jordan. Soal nomor 41, keahlian yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam menjadikan beliau sebagai tempat untuk bertanya tentang hukum-hukum titik-titik, tentang hukum apa yaitu agama. Soal nomor 42, dakwah Nabi Isa tidak diterima sebagian besar kaumnya. Meskipun demikian, beliau tidak membencinya, tetapi suka titik-titik kaumnya. Itu suka menolong. Soal nomor 43, Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi. Beliau dilahirkan pada tahun titik-titik sebelum Hijriah. Jadi tahun berapa? 622. Soal nomor 44, negeri Syam tempat tinggal Ashabul Kahfi saat itu dikuasai bangsa Romawi dan dipimpin oleh gubernur yang sangat kejam bernama titik-titik. Siapa gubernur yang kejam? Namanya Daqyanus ya, namanya Daqyanus ya. Soal nomor 45, kisah Ashabul Kahfi harus kita yakini dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Ashabul Kahfi tercantum dalam Al-Quran surat titik-titik, namanya surat apa? Al-Kahfi. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal Romawi 3. Soal nomor 46, pada saat kapal oleng karena kelebihan muatan, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk melompat ke dalam lautan. Jelaskan apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam setelah melompat ke laut. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah Nabi Yunus alaihissalam melompat ke laut? Apa anak-anak kira-kira? Pada saat itu, kira-kira apa yang terjadi? Allah SWT mengirimkan
ikan paus besar. Namanya ikan apa? Ikan nun ya, yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian bagaimana? Sehingga beliau selamat ya, selamat, dan tinggal di mana? Di dalam perut ikan dalam beberapa waktu ya. Jadi anak-anak, setelah Nabi Yunus alaihissalam melompat ke laut, pada saat itu Allah SWT mengirimkan ikan paus besar yang namanya ikan nun ya, yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau selamat dan tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu. Soal nomor 46. Soal nomor 47. Nabi Zakaria alaihissalam merasa takjub dengan kesalehan Maryam. Apa bukti bahwa Maryam bukanlah gadis biasa, tetapi wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira buktinya apa? Buktinya ya, saat Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam, beliau melihat hidangan berupa buah-buahan yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buktinya bahwa Maryam bukanlah gadis biasa, tetapi wanita pilihan Allah adalah saat itu Nabi Zakaria menemui Maryam. Nabi Zakaria melihat hidangan berupa buah-buahan yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 48. Berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam, ada banyak pembelajaran yang bisa kita teladani. Tunjukkan 3 sikap Nabi Yahya alaihissalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap Nabi Yahya yang dapat kita teladani apa saja anak-anak? Yaitu pertama, rajin belajar. Kemudian apa lagi? Pantang menyerah. Kemudian apa lagi? Teguh dalam pendirian ya. Soal nomor 49. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110 menjelaskan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang kamu ketahui. Apa saja? Yaitu bisa bicara waktu masih bayi. Kemudian apa lagi? Mampu menghidupkan orang mati dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa Nana? Mampu mendatangkan hidangan dari mana? Langit ya. Itu adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Soal nomor 50. Kisah Ashabul Kahfi diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran akan dijadikan teladan bagi orang beriman. Sebagai seorang muslim, apa yang bisa kita teladani dari kisah Ashabul Kahfi itu? Jelaskan. Ayo, keteladanannya dapat kita teladani dari
kisah Ashabil Kahfi apa saja anak-anak? Yaitu kita harus memiliki sikap apa? Teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar dan meyakini bahwa orang yang beriman akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, keteladanan yang dapat kita teladani dari kisah Ashabil Kahfi yaitu kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar dan meyakini bahwa orang yang beriman akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan filosofi untuk kelas 6. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat pembahasannya singkat tadi. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.